Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Faidil sebagai penyelenggara kegiatan HMM Bercerita. Oke. Ya. Jadi saya salah satu anggota Departemen Humas di Kepengurusan HMM periode 2023-2024. Selamat datang kepada Kandaroy Yarawan Mendik sebagai narasumber pada pertemuan hari ini. Jadi adapun hal-hal yang akan kita bahas pada sore hari ini tentang apakah masih relevankah organisasi di masa kini? Begitu ya, Karoid. Bagaimana sih pandangan Karoid tentang organisasi masa kini yang apakah masih relevan atau seperti apa? Oke, jadi kalau untuk organisasi saat ini memang bisa dikatakan masih relevan untuk bisa digabung, tapi itu tergantung lagi dari organisasinya. Kenapa? Kenapa saya bilang tergantung? Ini bukan karena bilang ambigu ya, tapi memang itu kenyataan. Karena kalau kita bilang organisasi semua itu sama, tidak ada bedanya. Tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan. Cuma yang menjadi membedakan adalah ada namanya himpunan dan ada lembaga yang bersifat tentang ekstrakurikuler ya, ataupun lebih ke hobi. Yang paling penting adalah di sini kepada diri sendiri, apa yang kalian teman-teman cari di organisasi. Organisasi saya bilang tidak relevan. Saya bilang tidak relevan karena kebanyakan organisasi saat ini itu lebih condong bagaimana memperbanyak anggotanya sebanyak-banyaknya. Tapi tidak melihat dari apa yang dibutuhkan oleh anggotanya sebenarnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Organisasi sebenarnya tidak perlu harus mencari anggota sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana mereka meningkatkan prestasi, inovasi, dan kreasi untuk bisa menarik kader. Kenapa saya bilang seperti 3 poin tadi itu? Dengan itu mereka bisa melihat, organisasi atau calon kader akan melihat bahwasannya, organisasi ini bagus. Tanpa kita harus aktif, tanpa kita harus mencari apa organisasi mengajak mereka mengatakan wajib ya, seperti saya tadi ya, saya bilang katakan wajib, bukan seperti itu, tapi mereka akan mencari sendiri. Saya harus gabung, contoh HMM, saya gabung HMM karena prestasinya seperti anggota-anggotanya banyak prestasi yang mereka selama akademik, bahkan sampai ada ajang, bahkan sampai selesai mereka dari akademik mereka prestasinya bagus-bagus, bahkan pekerjaan juga bagus-bagus. Itu menjadi poin sebenarnya pelajaran ataupun tantangan dari organisasi atau pada kader organisasi, bisa melihatkan kepada calon-calon kader bahwasannya organisasi ini tidak semata-mata tidak relevan ataupun dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita mempromosikan secara bijak dengan baik, tanpa ada paksaan. Tapi mereka memang mau untuk gabung organisasi. Betul kan. Jadi itu ya Karo. Jadi bagaimana caranya merekrut anggota kan? Itu bukan karena keterpaksaan, tapi karena betul-betul tertarik dengan organisasi kita. Kan itu sebenarnya ingin dicapai sebenarnya untuk agar orang-orang masuk ini ya bukan karena terpaksa, dan pasti dia akan meneruskan itu jika tertarik kan? Iya. Betul. Menarik nih Karo. Tapi selain itu apa permasalahan lain dari lembaga-lembaga ini atau organisasi sehingga saat ini kan bisa kita lihat agak kesulitan nih merekrut kader tanpa ada yang benar-benar wajib itu kan. Oke, mungkin saya sudah sampaikan tadi bahwasannya organisasi yang perlu adalah bagaimana bisa meningkatkan value atau nilai dari organisasi tersebut. Promosi wajib. Kita mempromosikan pada kader-kader wawasannya organisasi ini begini sebagainya, organisasi penting dan sebagainya. Karena yang paling penting tapi yang kita tahu adalah value, benefit. Ketika kader masuk ke tempat itu, apa yang akan mereka dapat? Apa yang mereka dapat? Karena saat ini yang tersebar di pikiran apa maksudnya itu saat ini adalah organisasi itu menghambat kuliah. Menghambat kuliah dan juga tidak dikerja rodi atau maksa dan sebagainya. Karena seperti itu, karena tidak ada benefit yang muncul ataupun yang didapatkan ketika gabung organisasi. Karena keterpaksaan dan sebagainya. Tapi kalau karena mereka akan masuk karena niat dengan lain sebagainya, itu pasti secara otomatis mereka tidak akan tetap akan ada berpikir seperti itu, tapi tidak kemungkinan besarnya akan kurang. Tapi yang paling penting adalah bagaimana organisasi bisa meningkatkan benefit ketika kader masuk. Betul itu.
Ini saya teringat ini Kak Roy. Kemarin saya antar maba Ya. baru pulang PMJ nih. Oke. Sepanas-panas ya. Iya, masih panas-panasnya. Saya tanya kenapa masuk HMM gitu. Ya, dia bilang dia karena wajib Kak. Itu awal yang dia katakan. Tapi saya tanyakan lagi, apakah mau aktif? Ya rencana Kak, karena saya melihat di dalam HMM ini menarik. Orang-orangnya public speakingnya bagus-bagus. Saya si kader ini berpikir kalau saya aktif juga saya bisa menjadi seperti mereka gitu. Ada patron. Iya, ada patron. Jadi saya pikir untuk membuat organisasi-organisasi ini menarik juga ya melalui itu tadi, memperlihatkan kualitas dari organisasi kita itu kan. Ya berarti itu yang kita harus tekankan, kualitasnya. Iya. Cuma kuantitas banyak, tapi kualitas dari orang-orang di dalam minim. Betul. Nah, jadi itu akan menjadi tugas pokok kader ataupun anggota ataupun organisasi untuk bagaimana bisa meningkatkan kualitas kadernya supaya bisa menjadi patron oleh orang-orang yang akan masuk. Orang-orangnya itu. Ada benefitnya. Kalau saya gabung organisasi, benefitku saya akan bisa banyak teman, public speakingku bagus, relasiku banyak dan lain sebagainya. Itu kita perlu bina seperti itu. Tapi ini nih Kak Roy, ada teori kan. Ini kan kalau kita melihat teori katanya generasi ini salah satu yang menyebabkan apa orang yang kurang minat. Ada juga kan ada yang katakan generasi Z ini beginilah kayak strawberry lemah, sedikit sedikit ya kan. Oke, berarti ini lebih ke konsep dari diri seorang kader ya? Iya. Atau dia sudah masuk? Oke. Saya mungkin lebih ke jelasin lebih intinya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang organisasi tidak relevan itu kembali pada diri masing-masing. Karena yang paling utama saya pesan kepada teman-teman yang dalam organisasi. Jadi yang paling utama teman-teman supaya tidak kepikiran saya tidak lanjut di organisasi adalah cash flow. Yang paling utama kan ada cash flow. Bagaimana jangan sampai teman-teman gabung organisasi tapi cash flow-nya teman-teman ataupun pendapatan teman-teman itu kurang gitu ya. Atau malah minus. Menyebabkan teman-teman itu saya gabung organisasi cuma cash flow uang banyak. Gitu. Ingat kita gabung organisasi adalah organisasi mahasiswa itu adalah organisasi non profit ya. Kita tidak menerima imbalan sama sekali ataupun kerja ikhlas ya itu. Makanya teman-teman harus perhatikan cash flow. Kalau teman-teman anaknya sultan, anaknya juragan, ya enggak apa-apa, teman-teman silakan gabung organisasi sebanyak-banyaknya, gabung himpunan, gabung UKM, gabung komunitas silakan. Tapi kalau teman-teman cash flow-nya kurang, saya sarankan jangan dulu. Silakan pikirkan matang-matang untuk teman-teman gabung organisasi. Ya 1 tahun pertama ya silakan. Ya kalau mahasiswa yang masih baru-baru ya masih masuk itu masih mencari jati diri ataupun gabung organisasi secara saya ingin mencari teman. Saya lihat patron orang-orang di organisasi bagus. Tapi yang paling penting teman-teman bagaimana bisa menyesuaikan dari semua yang ada pada organisasi. Saran pertama untuk teman-teman yang gabung organisasi adalah pertama, untuk 1 tahun pertama teman-teman gabung aja beberapa organisasi untuk dimana melihat teman-teman cocoknya di mana. Di himpunan, contoh himpunan, teman-teman saya cocok di himpunan, saya mau melatih skillku ini, saya mau latih public speaking dan sebagainya. Itu 1 tahun pertama. Di 1 tahun kedua teman-teman belum menyesuaikan dengan hal-hal yang lebih spesifik untuk pribadi teman-teman. Karena di organisasi bisa teman-teman dapat banyak pengalaman bahkan sampai ke soft skill. Karena kalau teman-teman ini, kalau teman-teman mau kerja di dunia luar, saran saya gabung organisasi. Kenapa? Teman-teman bisa belajar di organisasi. Kalau di organisasi teman-teman kerja ikhlas, kalau salah tidak masalah. Oke? Tapi kalau teman-teman sudah kerja di contoh perusahaan, kalau salah ya sudah, teman-teman akan berimbas pada omset dari perusahaan tersebut. Jadi akan menjadi permasalahan besar. Tapi kalau di organisasi teman-teman ketika ada kesalahan, teman-teman bisa menjadi bahan pembelajaran atau pengalaman teman-teman untuk bisa mengatasi permasalahan itu. Itu menjadi bekal teman-teman ketika gabung di suatu perusahaan ataupun interest ya, ataupun misalnya lebih tepatnya sudah beranjak mungkin magang, mungkin kerja, ada yang shift, ada yang part time dan lain sebagainya, silakan. Makanya saya bilang saran saya untuk 1 tahun pertama teman-teman gabung organisasi. Mungkin ada yang ketawa ketika saya bicara seperti ini. Saya mahasiswa, saya sambil kerja, saya sambil kuliah. Tapi
hal yang beda adalah teman-teman ada namanya relationship touch. Iya, menarik ya. Jadi ya itu tadi sebenarnya beberapa manfaat sih bagaimana gabung di organisasi yang dipaparkan oleh Kak Roy. Tapi ada lagi tantangan nih Kak Roy untuk organisasi saat ini, yaitu MBKM. Jadi bagaimana nih menurut Berat Kak Roy? agak berat ini kalau bicara Oke, MBKM ya. MBKM menjadi permasalahan gitu. Ya, apakah MBKM ini adalah permasalahan atau sebenarnya MBKM ini bukan masalah sama sekali? Oke, saya tadi sudah sempat jelaskan ya 1 tahun atau 1 tahun pertama teman-teman gabung organisasi ya. Iya. Sebenarnya MBKM itu tidak masalah, teman-teman. Malah itu menjadi kalau saya dukung. Iya. Kenapa? Karena itu akan menjadi peluang teman-teman yang untuk pengalaman. Jadi tadi seperti bilang 1 tahun teman-teman organisasi, tahun berikutnya teman-teman serah lanjut magang, lanjut MBKM, lanjut kegiatan-kegiatan. Kalau di MBKM di Untat ya, Iya. kita bicara masalah Untat, itu ada MBKM kewirausahaan, MBKM magang, bina desa. Itu salah satu bermanfaat untuk teman-teman bisa mencari pengalaman atau jati diri teman-teman, atau bahkan sampai teman-teman bisa belajar bagaimana dunia kerja. Sebenarnya di organisasi termasuk karena teman-teman bagaimana teman-teman bisa bekerja sama dengan orang-orang yang tidak satu, tidak sama pemikirannya lah atau berbeda. Bagaimana teman-teman belajar bagaimana bekerja secara tim. Begitupun kalau teman-teman MBKM saya tidak akan menjadi permasalahan. Makanya di sini kembali kepada teman-teman. Pertama case flow. Yang kedua tadi teman-teman bagaimana bisa manajemen waktu. Iya. Manajemen waktu itu penting. Kapan teman-teman magang atau ikut MBKM, kapan teman-teman harus ikut organisasi, dan kapan yang penting adalah bagaimana teman-teman menentukan prioritas. Itu sih yang paling penting. Saya kalau untuk MBKM tidak menjadi permasalahan, malah itu menjadi peluang. Betul. Jadi pada intinya MBKM ini sebenarnya justru bagus. Hanya bagaimana kita membagi waktu ketika kita aktif berorganisasi ataupun kemudian mengikuti MBKM juga. Kan kalau saya melihat juga kan teman-teman saya yang ikut MBKM yang pertukaran pelajar. Nah, Awalnya kan melalui dia aktif organisasi ya pada awalnya. Terus kemudian dia magang ini pertukaran, maksudnya pertukaran, dan dia menggali ilmu lebih banyak karena dari tempat dia pertukaran, dan kemudian pada saat dia kembali ke organisasinya itu dia bisa menyumbangkan ide-ide baru. Jadi itu menjadi kelebihan sebenarnya. iya. Makanya saya bilang tidak ada permasalahan. Iya, tidak ada permasalahan. Bahkan baik itu MBKM-nya ataupun organisasi bisa menjadi awal yang baik untuk lanjut ke MBKM atau organisasi kan. Iya. Sebaliknya. Iya, menarik. Benar. Agak berat sih Ya, sebenarnya. berat juga. Jadi ini sensitif sebenarnya. Nah ini Karoy, karena banyak juga nih yang bertanya, kalau kita aktif di organisasi yang lebih dari satu, gimana nih cara untuk manajemen waktunya? Banyak yang tanya Kak. Oke. Atau Karoy bisa jelaskan, karena setahu kami Karoy banyak organisasinya sebelum ini. Oke ya. Kalau masalah ini ya saya banyak yang tidak. Karena makanya saya bilang tadi kalau untuk gabung organisasi ya pintar-pintar kita bagaimana manajemen waktu. Saya tetap lagi kembali teman-teman lihat keuangan teman-teman. Karena semua organisasi itu butuh uang. Bukan berat, ya betul Betul, uang. betul. Contoh beli TDH, Iya. uang transportasi dan sebagainya. Apalagi teman-teman yang lebih dari satu organisasi ya. Dari rapat satu pergi rapat berikutnya, organisasi satu pergi lagi sebelah. Jadi itu menjadi mengganggu konsentrasi bahkan sampai penentuan mana yang paling prioritas. Makanya pada dari awal saya bilang teman-teman di semester 1, 2 teman-teman gabung sebanyak-banyaknya, entah 1, 2 atau sampai 3 organisasi ya silakan. Untuk semester 1 sampai semester 2 teman-teman di situ bagaimana teman-teman menyesuaikan kira-kira saya cocoknya atau feel-nya atau lebih bagus di mana dan mana yang banyak saya dapat. Silakan semester 1, semester 2. Di situ bagaimana teman-teman adalah menentukan prioritas, di mana yang paling prioritas. Iya. Yang setelah 1-2 tahun masuk ke tahun kedua, teman-teman silakan gabung MBKM dan sebagainya. Kalau bilang cara membagikan waktu organisasi yang cuma satu sih jawabannya, bagaimana teman-teman yang mana prioritas.
lembaga yang mana teman-teman prioritas. Semua sama. Kalau teman-teman bisa sekaligus dalam satu hari itu ya nggak apa-apa. Kalau teman-teman anak sultan. Oke, kalau saya sih sebenarnya gabung beberapa organisasi sekitar 4 kalau tidak salah. Kalau ya 4, ada 4 organisasi, ada HMM, ada Himpunan Mahasiswa Islam, ada lembaga bahasa Inggris juga Welcome, ada juga Entrepreneur, dan juga Himpunan Analisis Kesehatan Kota Palu. Sudah. Gitu. Jadi ada 5 ya, 5. Saya sampai lupa. Ada juga Paguyuban KSE Untat, itu lembaga beasiswa. Jadi, nah ini juga salah satu solusi teman-teman kalau ketika gabung organisasi adalah gabung di beasiswa. Kenapa? Kalau teman-teman sudah dapat gabung di organisasi, teman-teman dapat uang kan, dapat ya jadi ada cash flow-nya ya, ada pemasukannya. Nah, jadi teman-teman bisa cash flow itu teman-teman bisa gunakan untuk mengembangkan diri. Entah gabung organisasi, beberapa organisasi, bahkan sampai mencari pengalaman lainnya. Apakah pelatihan dan kursus dan sebagainya. Untuk menyesuaikan ya paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa menentukan yang mana paling prioritas. Semua organisasi sama, tidak ada yang beda. Cuma bagaimana kita menyesuaikan dengan lingkungan aja. Udah, itu aja sih. Oke. Jadi intinya itu guys. Sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah 2 tadi, finansial kita, karena tentunya semakin banyak organisasi ya, semakin banyak biaya juga yang harus kita keluarkan kan. Dan kemudian bagaimana kita memprioritaskan yang mana kita harus dahulukan. Apalagi ketika bersamaan nih rapatnya kan. Itu kan yang akan membuat kita bingung kalau kita mengambil beberapa organisasi kalau bersamaan. Jadi sisa bagaimana mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Ada satu sebenarnya lagi yang paling penting. Amat. Relationship atau support system ya, paling penting. Kenapa saya bilang support system? Karena ketika kita contoh biarpun di kelas, kalau teman-teman ada support system atau ada yang teman-teman sukai, kita akan menjadi semangat teman-teman untuk kuliah. Sering masuk, datang tepat waktu. Ada salah satu kunci ya sebenarnya support system. Ada bukan cuma pacar ya, orang tua, teman-teman sekitar itu menjadi support system. Karena kalau kita punya teman-teman yang sepaham dengan kita, sama pikiran kita, yang selalu support kita, itu semakin kita akan nyaman, baik itu organisasi, kuliah, dan bahkan di dunia kerja pun seperti itu. Ketika kita punya support system yang bagus, yang pertemanan ya, pacar juga salah satunya juga pacar. Kalau tiga ada ya pacar maupun HTS nggak masalah sih sebenarnya. Intinya ada yang menjadi penyemangat teman-teman, pacar, keluarga yang paling penting. Itu yang saya rasa yang paling penting dari semua tadi. Ada cash flow, finansial, support system, bahkan sampai ke manajemen waktu. Itu yang paling penting dari seorang mahasiswa yang gabung organisasi, bahkan dengan kesibukan yang sangat padat. Ketiga ini hal yang penting untuk bisa teman-teman fokus ataupun senang ketika melakukan suatu pekerjaan. Jadi begitu teman-teman. Jadi memang itu sangat berpengaruh juga dengan bagaimana teman-teman mengambil prioritas kan. Jadi dengan melihat relationship, terus support systemnya. Nah, jadi itu di mana teman-teman merasa nyaman dan merasa lebih berkembang. Jadi itu bisa menjadi pilihan teman-teman untuk mau prioritaskan yang mana, ya kan? Oke. Mungkin ini nih Karo, sebelum karena kita terbatas juga dengan waktu. Mungkin kita bisa lebih menegaskan lagi apa sih manfaat benefit yang bisa kita dapatkan kalau kita berorganisasi. Oke, manfaat ya. Iya. Kalau manfaatnya banyak banget ya. Apalagi jujur saya sebelum masuk kampus saya orangnya introvert banget. Dan ketika sudah mulai berubah itu ketika saya masuk di kampus. Karena di lingkungan saya itu tidak ada orang yang saya kenal. Jadi saya fokus bagaimana mencari teman sebanyak-banyaknya. Itu yang membuat saya keluar dari zona introvert. Karena tidak ada tekanan yang orang-orang yang lama ya. Jadi gabung organisasi sebanyak-banyak. Itu salah satu manfaat adalah kita mempunyai banyak teman. Itu manfaat gabung organisasi yang pertama. Mungkin semua orang yang akan gabung organisasi akan berpikir saya gabung organisasi supaya banyak teman. Nah, itu mungkin baru. Yang kedua adalah di sini teman-teman bisa mendapatkan pengalaman lebih. Karena kenapa saya bilang pengalaman lebih? Teman-teman silakan yang kerja, yang kuliah sambil kerja itu menjadi pengalaman juga. Kuliah sambil organisasi, bahkan sampai kuliah organisasi sambil kerja, itu menjadi pengalaman besar. Kenapa saya bilang seperti itu? Bekal seorang fresh graduate ya, ataupun yang baru lulus ya, itu salah satu bekalnya adalah CV kan, CV ataupun pengalaman.
pengalaman kita adalah cuma kita bawa adalah pengalaman organisasi. Iya. Selain magang, selain kita gabung ke jurusan dan sebagainya, salah satu pengalaman kita adalah organisasi, bagaimana kita bekerja sama dengan seorang tim. Salah satu yang paling ditanyakan oleh HRD ya di luar sana palingnya pasti adalah apa yang bisa saya dapatkan dari kamu. Pengalamanmu apa? Yang bisa teman-teman jelaskan adalah pengalaman teman-teman bagaimana mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan organisasi. Bagaimana menjalankan kepanitiaan, bagaimana mencari sponsor dan sebagainya. Itu salah satu pengalaman juga gitu. Jadi bekal kita adalah ketika kita salah satu manfaatnya kita gabung organisasi, salah satunya itu kita mendapat pengalaman lebih dari orang yang tidak gabung organisasi. Ya mungkin yang tidak gabung organisasi yang punya orang dalam banyak ya. Jadi tidak perlu gabung organisasi. Tapi yang kita yang tidak punya orang dalam ya kita mencari sebanyak-banyak pengalaman kita. Pengalaman sebanyak-banyaknya teman-teman bisa memperbaiki diri, dan juga salah satunya adalah yang paling penting adalah teman-teman bisa mengenal jati diri teman-teman, karena banyak orang yang saat ini yang tidak tahu saya mau kemana dan saya mau apa, setelah saya kuliah saya mau ngapain. Itu teman-teman bisa dapat ketika gabung organisasi, karena di dalam organisasi banyak orang-orang yang sudah mendapatkan itu ketika gabung ke organisasi. Mereka dapat pengalaman dan banyak teman dan juga banyak relasi, dan mereka bisa tahu, oh saya setelah kuliah saya mau kesini dan saya kesini. Seperti itu sih. Kalau pengalaman yang manfaat yang benefit adalah saya sih lebih banyak ke benefit, sama kita bisa survive, bisa tahu bagaimana tantangan-tantangan ketika kita. Inilah kalau organisasi bilang salah satu dunia kerja praktek kerja. Praktek kerja ikhlas malah. Iya. Ikhlas. Bagaimana teman-teman ketika sudah di luar kerja yang sifatnya sudah ada ternyata ada cuan. Iya. Teman-teman saja di organisasi teman-teman bisa kerja ikhlas tanpa ada benefit, tanpa ada profit. Teman-teman bisa ikhlas, bisa kerja dengan baik. Apalagi kalau teman-teman sudah gabung ke dunia kerja, maka teman-teman akan dapatkan lebih pengalaman yang sangat dibutuhkan ketika teman-teman sudah masuk ke dunia kerja. Saya rasa. Dan akan lebih menarik ya kalau ketika membangun usaha sendiri karena memiliki pengalaman manajemen yang baik di organisasi. Ya, dan urusan ya. Kalau urusan ini. Jadi karena ada pengalaman nih jual-jual, terus bagaimana mengelola teman-teman. Jadi kalau sudah punya karyawan ya sudah gampang nih, karena sudah punya pengalaman memang di organisasi. Ini satu lagi Karo ya, tentang apakah kalau kita berorganisasi ini akan lebih memudahkan kita untuk mendapatkan beasiswa unggulan? Beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan yang mana ini? Ya. Ada nama beasiswa unggulan juga sih. Ini yang Mendapatkan beasiswa. ya beasiswa. Oke. Kalau dari saya sih ya itu mempermudah, karena ada beberapa beasiswa yang mencantumkan di persyaratan itu dia pengalaman organisasi. Jadi bisa menjadi salah satu poin untuk melengkapi administrasi. Dan saya itu menjadi salah satu peran kita ketika kita sudah gabung organisasi. Kenapa? Namanya sesi wawancara ya. Iya. Di sesi wawancara teman-teman akan di situ juga adanya public speaking. Di mana teman-teman melatih public speaking di awal, yaitu adalah organisasi. Dengan berbicara dengan beberapa orang yang teman-teman tidak kenal, bahkan sampai wawancara seperti itu juga teman-teman tidak kenal. Jadi salah satunya adalah public speaking. Kalau manfaatnya banyak sebenarnya kalau ketika apply organisasi. Karena saya jujur ya, saya juga penerima beasiswa, tapi 4 kali coba baru bisa goal. 4 kali coba baru bisa goal. Saya daftarnya BI, saya daftar BI, saya daftar Jarum, saya daftar beasiswa unggulan, dan saya terima di salah satu beasiswa itu swasta Karya Salemba 4. Dan sampai sekarang masih terima. Sudah baru bulan kemarin itu sih. Karena sudah selesai. Dan iya, betul. Manfaatnya itu sih kalau untuk organisasi saya rasa banyak saya akan teman-teman dapatkan ketika gabung organisasi dan apply beasiswa. Nah, itu salah satu pengalaman adalah public speaking yang paling utama. Kalau pas di sisi wawancara bahkan administrasi pun. Dan ini kan justru yang beasiswa yang seperti ini biasanya menuntut kita untuk aktif berorganisasi ya Kak. Iya, menuntut kita karena organisasi saat ini ya, salah satu contoh yang saya gabung ya, itu organisasi beasiswa ya. Itu dia memang harus aktif organisasi. Jadi aktif kita, ketika tidak aktif ya biasanya ada di-cut ataupun dia sampai tidak terima beasiswa karena kalau tidak aktif. Jadi ketika teman-teman sudah
sebelumnya sudah aktif di organisasi sebelumnya sebelum masuk beasiswa. Jadi teman-teman sudah dapat pengalaman ya. Masih saya bisa berinteraksi dengan orang, dengan mereka ya. Dorang itu bahasa Palu ya. Oke, jadi gitu guys. Kalau Oke, jadi kalau kita sudah gabung organisasi, kita sudah ada pengalaman lebih lah. Terus yang kedua ada pengabdian masyarakat. Jadi saya tahu di Himpunan Mahasiswa Manajemen itu adalah salah satu adalah program kerja yang pengabdian masyarakat. Jadi ketika saya sudah gabung di HMM dan saya gabung di lembaga beasiswa itu, saya sudah bisa dapat referensi ide seperti apa yang saya akan berikan. Karena pada saat kita masuk di lembaga itu, kita disuruh membuat satu program di mana yang bersifat pengabdian. Iya. Jadi saya langsung bercermin ke HMM lalu. Iya. HMM pernah buat seperti ini. Jadi saya sarankan, kita buat pengabdian seperti ini. Dari pengalaman dari organisasi sebelumnya, gitu. Ini salah satu poin sih, kita punya benefit lebih dari ketika kita sudah gabung organisasi. Jadi kita bisa manfaatkan organisasi. Jadi mencontoh atau mencontoh organisasi lain tidak masalah sebenarnya. Gitu. Asalkan kita bisa kreasikan inovasi. Apa namanya, seperti ATM ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Oke, itu aja sih. Jadi gitu guys. Ini yang manajemen yang sudah ikut PMJ terus berproses di AFM supaya dapat benefit-benefitnya juga kan. Apalagi kalau mau daftar beasiswa kan, jangan sampai kalian lolos beasiswa baru belum ada pengalaman sama sekali bagaimana mengelola organisasi. Itu akan jadi masalah bagi teman-teman kalau tidak ada pengalaman sama sekali. Oke. Mungkin closing statement Karoy karena waktu juga. Oke. Saya juga bingung apa yang saya mau sampaikan masing ya. Tapi saya cuma satu aja ya. Teman-teman jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba. Kalau kita mencoba, kenapa saya bilang jangan takut mencoba? Karena ketika kita masih awal-awal nih, pasti takut lah. Kalau saya gabung organisasi nanti, saya terhambat kuliahku. Iya. Saya akan terhambat kuliahku dan juga saya akan tidak fokus pada yang lain-lainnya nanti. Makanya saya bilang jangan takut mencoba. Kalau teman-teman mencoba, ada dua kemungkinan. Gagal sama berhasil. Oke. Jadi kalau teman-teman sudah coba, jadi silakan mencoba sebanyak-banyaknya. Semua organisasi yang teman-teman inginkan silakan gabung. Mau himpunan, mau yang pelatihan soft skill dan sebagainya, ekstrakurikuler atau UKM ya, silakan digabung. Karena itu akan menjadi salah satu bekal teman-teman untuk bagaimana bisa menyesuaikan dan menentukan prioritas dan bagaimana teman-teman bisa mengetahui cara manajemen waktu dan manajemen finansial. Seperti itu. Yang paling utama adalah jangan takut mencoba. Kesimpulan terakhir, masih relevankah organisasi? Masih relevan, tergantung sih sebenarnya. Iya, tergantungnya dari bagaimana teman-teman menilainya organisasi tersebut. Oke, itu. Karena saya tidak bisa bilang relevan ataupun tidak. Karena saat ini kalau bilang relevan, masih banyak organisasi yang tidak bisa menyesuaikan dengan zaman. Iya. HMM HMM adalah termasuk organisasi yang bisa menyesuaikan karena contohnya COVID kemarin ya. Iya. Dia bisa menyesuaikan dengan mempertahankan anggotanya sampai sekarang. Salah satunya adalah bisa menyesuaikan dengan keadaan. Yang tantangan adalah bagaimana kita menyesuaikan saat ini era digitalisasi. Tantangan sangat besar. Okay. Thank you Karoy. Ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman dari Karoy tentang banyak benefit yang bisa kita dapatkan. Mulai dari relasi yang semakin banyak, pengalaman dan ya intinya banyak lah. Gabung sistem. Semua sistem. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Thank you Karoy. Thank you so much.